Halo semuanya, selamat datang channel Auto Driver. BMW X3M Competition dan X4M Competition terbaru datang lebih cepat. Jadi ini adalah versi facelift dari X3M Competition dan X4M Competition. Kalau sebelumnya BMW X3 dan X4 itu meluncur di Indonesia tahun 2018, tapi baru tahun 2020 versi M-nya keluar. Sekarang jauh lebih cepat karena BMW X3 dan X4 LCI atau facelift itu hadir di Indonesia di awal tahun 2022 dan tidak sampai setengah tahun sudah keluar versi M-nya. Ini adalah X3M Competition dan X4M Competition terbaru dan kita akan lihat apa saja perubahannya karena perubahannya bukan hanya sekedar kosmetik tapi ada juga perubahan di bagian performa dan kenyamanan. Kita mulai dari X4M Competition dulu karena menurut saya di dunia yang cukup absurd ya, SUV tapi sekencang supercar, mestinya orang lebih melihat X4M ini karena X4M ini adalah versi coupe dari X3M. Jadi Anda bisa lihat belakangnya melandai dan lebih sporty, lebih cocok. Tapi berita baiknya adalah baik X3M Competition maupun X4M Competition dengan LCI dengan sejumlah perbaikan baik di performa, kenyamanan maupun trim, ternyata harganya lebih rendah dibandingkan sebelumnya, sekitar 100 juta rupiah lebih murah. Nah, karena saya melakukan syuting ini sehari sebelum launching, jadi harga resminya belum diketahui, tapi harga resminya Anda bisa lihat di kolom deskripsi yang kalau sudah diumumkan oleh BMW akan kami sampaikan di kolom deskripsi. Tapi dari keterangan yang kami dapat, baik X3M Competition maupun X4M Competition harganya lebih murah sekitar 100 juta rupiah dibandingkan sebelumnya karena struktur pajak baru di Indonesia. Dan itu menarik karena ya namanya juga LCI, facelift pasti terdapat sejumlah perbaikan. Yang paling kelihatan dari depan adalah laser light. Jadi sekarang lampunya sudah laser, kemudian bumper ini juga model baru, ya sama-sama agresif seperti sebelumnya, tapi yang ini modelnya lebih segar dengan air vent dan ini grillnya di atas, kemudian di bawah juga masih ada saluran udara juga dan ini semua real ya, dan ini mendinginkan radiator, intercooler, oil cooler, rem, semuanya ini dari lubang-lubang yang ada di bumper ini. Dan dari depan jadi dia terlihat lebih segar terutama dari lampu lasernya. Tapi namanya ini adalah sebuah M. M artinya mesinnya juga harus luar biasa dan mesin X4M Competition sudah sangat luar biasa dan sekarang lebih meningkat lagi performanya. Kita akan buka. Wah, rapi sekali ya karena ada covernya. Tapi di balik cover ini ada mesin 3000 cc. 6 silinder turbo yang menghasilkan tenaga sangat besar. Kalau sebelum facelift, tenaganya adalah 510 HP. Setelah facelift, sama 510 HP. Tapi yang berbeda adalah torsinya. Sebelum facelift, torsinya adalah 600 Nm. Setelah facelift, torsinya melonjak menjadi 650 Nm. Karena ada beberapa bagian yang diubah, terutama bagian crankshaft yang diubah sehingga menghasilkan torsi yang lebih besar. Walaupun HP-nya sama, tapi karena torsinya lebih besar, 0 sampai 100 km per jamnya juga lebih cepat. Sebagai perbandingan, sebelum facelift 0 sampai 100 km per jam mobil ini adalah 4,1 detik yang mana itu luar biasa kencangnya. Bahkan setara dengan BMW M3 ya, karena M3 penggerak belakang sedangkan X4M dan X3M ini all wheel drive ya, jadi launch dari bawahnya lebih baik. 4,1 detik. Tapi setelah facelift, setelah torsinya naik 50 Nm menjadi 650, 0 sampai 100 km per jamnya menjadi 3,8 detik. Wow,
Sebuah SUV bisa mencapai 100 km per jam tidak sampai 4 detik, yang artinya setara dengan supercar performanya. Dan karena ini adalah sebuah X4M competition ya, jadi dia mendapatkan strut bar yang dari carbon fiber yang melintang di atas mesinnya, bahkan membelah covernya, ini keren sekali. Itu hanya di X4M dan X3M competition. Dan berita baiknya, ternyata agak berat. Untuk trim competition, bukan hanya mesin yang berubah, tapi bagian luarnya juga berubah. Kalau X3M dan X4M biasa itu banyak memakai panel chrome dari grill sampai bagian sampingnya. Tapi yang kalau competition ini, dia tidak ada chrome, semuanya hitam, jadi tampilannya lebih sporty. Kemudian velg 21 inchinya juga baru, dan ini bannya lebar, di depan saja 255 40 ZR21. Kayaknya yang di belakangnya mestinya sama ya, tapi kita lihat yang di belakangnya 265 40 ZR21. Jadi ada beda 10 mm belakang dan depan, dan ini desain velgnya juga baru, garang sekali seperti black chrome gitu warnanya. Kemudian kita masuk ke bagian belakang. Di bagian belakang bumpernya sedikit berubah, tapi lampunya tidak berubah untuk X4M competition, dan agak unik ya, karena X3M-nya berubah cukup drastis lampu belakangnya, tapi yang X4M-nya tidak. Mungkin desainer BMW berpikir bahwa ini lampunya udah cocok nih, kayaknya kalau dirubah lagi jadi nggak sekeren ini. Ya emang keren sih, apalagi dengan warna kuning seperti ini tuh kayaknya pas sekali gitu. Oke. Bagasi tidak ada perubahan dibandingkan sebelumnya, dan walaupun X4M ini adalah SUV yang dengan model coupe ya, tapi bagasinya masih sangat besar. Karena ide untuk, ini di bawahnya juga masih besar, ide untuk membuat sebuah SUV itu menjadi sangat kencang, itu sebenarnya karena ada jenis konsumen yang menginginkan mobil yang sangat kencang, tapi juga masih menginginkan kepraktisan serta fleksibilitas sebuah SUV. Jadi ini mobil masih bisa diajak liburan keluarga, masih bisa diajak untuk mengangkut barang yang banyak, tapi dengan kemampuan seperti supercar. Nah, kemudian di sini ada spoiler sama seperti sebelumnya, dan ini knalpotnya 4 buah. Wow, knalpotnya ini asli semua, tidak ada fake exhaust di belakang. Sekarang kita dengerin suaranya. Nah, pada saat saya gas-gas tadi, memang suaranya terkesan biasa saja karena ada soft limiter. Tapi pada saat cold start tadi, Anda bisa melihat atau mendengar suaranya itu, gemuruhnya tuh sangat berwibawa dan mendeskripsikan monster yang ada di depan. Bahkan walaupun mobil ini pada saat idle, pada saat digas-gas itu tidak terlalu menggugah, tapi pada saat terkena beban dan pada saat berakselerasi yang sangat cepat itu, suaranya itu akan terdengar asyik. Jadi memang ini knalpot hanya bisa dinikmati kalau cold start atau sedang akselerasi penuh. Oke, sekarang kita ke bagian dalam. Kita akan lihat bagian belakangnya. Sebenarnya ini review bukan buat Anda yang mau membeli X4M ya, kalau yang di belakang ini. Ini buat teman Anda yang akan dengan iri melihat Anda di depan menikmati nyetir X4M competition ini, sementara dia di belakang. But it's okay. Di belakang ternyata legroomnya lumayan. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm, dan walaupun dia dilengkapi dengan panoramic roof, tapi headroom juga masih memadai, padahal juga atapnya juga landai ya. Cuman begitu nyandar, nah di sini saya kena. Nah, untuk orang yang mungkin tingginya di atas 170 cm dan masih ingin duduk
di belakang dengan nyaman, mungkin X3M itu lebih masuk akal karena X4M tetap mentok di belakangnya. Oke. Kemudian di belakang ini ada AC single zone. Di sini Anda bisa atur suhunya dan ada 2 buah USB-C slot serta kalau duduk sih sebenarnya biasa aja ya, dia lumayan tegak, tapi paha lumayan tersupport dengan baik. Kemudian ada armrest yang cukup proper, serta berita baiknya setelah melakukan facelift, engineer dari M mengubah suspensi dari X3M Competition dan X4M Competition ini menurut keterangannya menjadi lebih nyaman, tapi dengan level pengendalian yang tidak berkurang sama sekali. Artinya ada ricun suspensinya yang menghasilkan bandingan yang lebih nyaman, karena sebelumnya memang keras sekali di X3M Competition dan X4M Competition ini, yang mana itu berita baik untuk Anda kalau misalnya Anda duduk di belakang, karena duduk belakang ini akan langsung merasakan bantingan suspensi karena dia dekat sekali dengan roda. Tapi X4M Competition tetap kita harus di depan, dan di depan ini tempat yang sangat mengasihkan dan perubahannya jauh lebih banyak di bagian depan dibandingkan di belakang. Di belakang hampir tidak ada perubahan sama sekali. Let's go. Wah, di bagian dalamnya ini lumayan banyak yang berubah. Di bagian depan ini panel AC berubah semua. Kemudian layar iDrive-nya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ventilasi AC juga lebih keren sekarang, lebih pipi, serta instrumen. Nah, instrumen ini sebenarnya sudah ada di X3M dan X4M sebelum facelift, tapi last batch, jadi di batch terakhir. Sebelumnya itu kan analog, sekarang mereka sudah full digital, dan ini speedometernya kalau bisa dilihat sampai 330. Emang berapa top speed dari X3M Competition dan X4M Competition ini? Dari figur resmi BMW, ini top speednya adalah 250 km per jam di limit secara elektronik. Tapi kalau Anda membeli BMW Drivers Package kalau nggak salah ya, itu bisa dilepas limiternya, dan kalau mobil ini tanpa limiter, dia bisa 285 km per jam. 285 km per jam dalam sebuah SUV. Dan bukan SUV yang besar pula, SUV yang medium ukurannya. Kemudian setir sama seperti sebelumnya, tapi tombol-tombolnya berubah sesuai dengan desain baru dari BMW. Konsol tengah ini juga berubah, dan konsol tengahnya sekarang sudah seperti bahasa desain BMW terbaru, dan start stop engine tadinya ada di dashboard, sekarang pindah ke bawah, serta tuas transmisi juga berubah. Ini seperti yang dipakai oleh BMW M3 dan M4 ininya, tuas transmisinya. Kemudian kalau sebelumnya itu untuk mengatur M-nya atau mengatur performa mesin, suspensi, kemudian exhaust-nya semua itu ada beberapa button di sini, ada beberapa tombol. Sekarang hanya ada satu tombol, yaitu setup. Jadi begitu Anda masukkan setup, dia langsung ada karakter mesin, suspensi, kemudi ya, bukan knalpot, karena kalau knalpot ada tombolnya sendiri di sini. Jadi yang tadinya ada 3 tombol sekarang hanya jadi satu tombol, dan semuanya langsung diatur di sini, dan ini juga bisa touchscreen layarnya, jadi lebih mudah. Serta sekarang ada yang namanya M Mode. Apa itu M Mode? M Mode itu, jadi ini disiapkan BMW ketika Anda mau melakukan track day dengan mobil ini di sirkuit, dan M Mode ini akan membuat Anda lebih fokus ke berkendara. Jadi misalnya begitu saya pencet M Mode, itu satu, instrumen akan berubah menjadi lebih track fokus. Kemudian sistem radar itu akan dinonaktifkan. Jadi seperti yang front collision assist itu juga akan dinonaktifkan, karena kalau di track kita bisa menempel mobil depan secara lebih normal. Kemudian dia juga akan membuat, nah ini di sini kita masuk ke track. Jadi begitu kita masuk M Mode, dia ada pilihan road, sport, track. Begitu kita masukkan ke track, nah di sini, oh, M Mode-nya tekan terus kalau track. Nah, aktifkan track, dia langsung mati. Layar tengahnya ini langsung mati,
Kemudian mobil ini biasanya kalau misalnya dia melakukan pengereman mendadak di jalan raya, itu hazard akan berkedip supaya mengingatkan pengendara di belakang. Tapi kalau di track itu tidak perlu, jadi fitur itu pun dinonaktifkan. Jadi intinya ketika kita masuk ke track mode yang kita akses dari M mode ini, itu benar-benar mobil disiapkan hanya untuk di track. Semua mendukung Anda untuk fokus ke berkendara. Itu yang sebelumnya tidak ada, tapi sekarang sudah ada. Jadi Anda bisa melakukan track day dengan X3M Competition dan X4M Competition dengan lebih fokus. Tapi ini adalah sebuah SUV, jadi dia tidak melupakan akarnya sebagai sebuah SUV. Jadi dia all wheel drive, oke, dan dia tetap ada hill descent control. Saya bayangin siapa juga yang mau off-road pakai X3M atau X4M Competition. Kemudian di depan ini ada USB slot yang biasa, jadi ada paduan, ada yang C, ada yang biasa, jadi ini sangat fleksibel. Nah, yang di sini yang C. Oke. Wireless charging tidak ada, karena ya mungkin nggak perlu juga ya untuk mobil seperti ini. Malah bisa terlempar handphone kalau misalnya kita pakai wireless charging dengan mobil yang kemampuannya sangat hebat seperti ini. Tapi wireless Apple CarPlay dan Android Auto sudah ada. Kemudian ini, waduh, trim karbonnya ini keren sekali. Tapi memang tidak ada yang tidak di tengah, hanya di pintu. Mungkin kalau kebanyakan jadi terlalu mahal kali ya. Sedangkan BMW berhasil menjual mobil ini lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Nah, di setir sama seperti BMW M lainnya, ada tombol M1 dan M2 ini untuk shortcut Anda, jadi Anda cepat masuk ke modenya. Dan baik M1 maupun M2 Anda bisa setting sendiri, mau settingan mesin, suspensi setirnya seperti apa untuk M1 dan M2. Jadi Anda punya kebebasan untuk menentukan karakter dari mobil Anda di setiap tombol ini. Posisi berkendara ya sudah pasti ergonomis sama seperti sebelumnya, apalagi ini tiltnya, setirnya bisa tilt dan teleskopik, dan ini cukup jauh jangkauannya, walaupun memang belum elektrik ya tidak apa-apa karena ini kelasnya medium, bukan kelas yang besar seperti X5, jadi dia masih manual. Kemudian ini kursinya ini beda dibandingkan X3 dan X4 biasa, dia kursinya lebih mencengkeram dan lebih keren dengan badge M di sini yang dia bahkan bisa menyala M-nya. Sebenarnya dari segi desain kabin, X3M Competition dan X4M Competition itu tidak jauh berbeda dibandingkan saudaranya yang bermesin normal, tapi dengan adanya tombol M1, M2, setir M, serta ada M mode dan track mode, serta shift knob yang tidak biasa ini karena dia D-nya ke kanan bukan ke bawah. Itu sudah bikin lumayan spesial, apalagi di layar instrumennya ini juga ada logo M yang dia akan menyala terus menerus. Dan jelas saja carbon fiber ini akan menambah rasa sporty, tapi tidak mengintimidasi, tapi tetap terasa cukup spesial. Nah, untuk lebih jelasnya, begini gambaran interior X4M Competition dan X3M Competition sebelum facelift dan sesudah facelift. Ya, jadi itulah X4M Competition yang saya pikir ini bentuk bodi yang paling cocok untuk sebuah SUV super. Tapi ternyata siapa sangka dari pengalaman sebelum facelift, ternyata X3M Competition itu lebih diminati. Karena mungkin untuk beberapa alasan ini ya, nanti akan saya jelaskan. Perubahannya mirip dengan X4M Competition, dia juga sudah laser light, tapi satu yang tidak dimiliki oleh X4M adalah di bagian dalamnya. Nah, walaupun legroomnya mirip sama, cukup lega, tapi headroomnya jauh lebih menyenangkan dibandingkan X4. Dan entah kenapa saya merasa ini juga duduknya lebih rileks ya. Oh, karena dia bisa dia tidak bisa di reclining juga, fix, tapi dia lebih rebah duduknya
dan headroomnya lebih lega. Jadi memang di belakang ini jauh lebih nyaman X3M Competition dibandingkan X4M Competition. Child lock-nya nyala. Jadi minimal kita tahu ada child lock-nya. Nah sekarang kita lihat satu lagi di belakang. Bagasinya lebih lega lagi dibandingkan X4 karena memang atapnya lebih tinggi. Memang tidak sepanjang X4 ya. X4 itu lebih panjang lagi bagasinya, tapi ini dia lebih tinggi dan dia juga ada partisinya sama seperti X4 juga. Serta untuk X3M Competition, lampu belakangnya mengalami perubahan setelah facelift. Jadi dia lampunya sama seperti BMW X3 yang setelah facelift, dan ini keren sekali, jauh lebih keren dibandingkan sebelumnya dan lebih menunjukkan bahwa ini adalah model yang facelift. Tapi kalau X4M dari belakang hampir tidak kelihatan bahwa ini adalah model yang facelift, harus lihat dari depan. Tapi kalau yang X3M Competition ini langsung kelihatan dari belakang. Saat ini baik X3M Competition maupun X4M Competition tidak memiliki pesaing yang real gitu ya. Sebenarnya pesaingnya itu adalah Mercedes AMG GLC 63, tapi tidak dimasukkan ke sini. Dan ya mungkin bisa Porsche Macan Turbo, tapi Macan Turbo harganya jauh di atas mereka berdua. Jadi ini posisinya unik, dan ini bagi Anda mungkin yang menunggu M3 atau M4 yang lama sekali, bahkan harus sampai tahun depan menunggu, mungkin Anda bisa mengobatinya dengan ini. Atau memang untuk Anda yang spesial, karena membeli mobil sport berbentuk sedan atau coupe itu biasa, tapi membeli mobil dengan performa supercar tapi dalam wujud sebuah SUV itu memang lebih spesial lagi, dan akan memberikan Anda kepraktisan serta fleksibilitas yang lebih baik ke segala medan, dan rasanya unik gitu ya, memakai mobil yang absurd. SUV tapi sekencang supercar. Jadi keterangan lebih lanjut Anda bisa ke Eurocars, karena Eurocars adalah M-Centernya untuk BMW, dan mobil ini ada di Eurocars di daerah Kebonjeruk, Jakarta. Dan sekian dulu first impression kami terhadap BMW X3M Competition dan X4M Competition baru ini. Jangan lupa Anda klik like. Bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Nyalakan notifikasinya supaya Anda tidak tertinggal video baru dari kami. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.